Shalom bagi kita semua. Pada saat ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi dari mata kuliah Musik Gereja 2 atau Paduan Suara dengan dosen pengampu Ibu Rivera Simanjuntak. Pada saat ini kami akan membahas dengan judul Iringan Waktu Latihan. Di sini saya akan menjelaskan latihan dengan iringan. Teman-teman semua, di sini dapat kita ketahui bahwasanya iringan itu dalam sebuah paduan suara ada yang dapat digunakan, yang harus digunakan iringan ini, ada juga yang tidak. Seperti satu contoh, nyanyian akapela itu dinyanyikan tanpa iringan. Ada juga nyanyian yang dimaksud untuk diiringi seperti lagu daerah. Ada juga lagu yang tanpa atau harus ini enggak harus, tapi kalau bisa diiringi seperti lagu Satu Nusa. Jadi bervariasi iringan ini, teman-teman. Di sini juga saya menjelaskan bahwasanya iringan ini sangat berdampak. Adanya iringan ini sangat membuat suasana latihan itu lebih menenangkan dan memperoleh intonasi yang lebih baik gitu, dan mempermudah intonasi dalam sebuah paduan suara. Di sini juga teman-teman, dalam latihan dengan iringan ini bahwasanya dituntut itu dirijen, seorang dirijen itu harus aktif, berperan aktif, atau seperti dapat kita katakan seperti akrobat yang berjalan di atas tali. Begitu juga dengan dirijen itu harus berperan aktif, teman-teman, agar paduan suara tersebut dapat memberikan hasil yang terbaik. Di sini juga saya mau mengatakan bahwasanya dengan kata lain, dalam latihan hendaknya kita bersikap fleksibel dalam mempergunakan instrumen. Jadi penting teman-teman bahwasanya instrumen itu juga dapat membidik sebuah nada. Teman-teman semua dapat juga kita ketahui, jika kita ingin melatih paduan suara dengan mantap dan bersih, atau kita mau membuat sebuah paduan suara yang baik dan benar. Namun bila kita ingin membuat sebuah paduan suara yang menarik, yang bagus dan bersih, maka perlu juga kita ketahui bahwasanya ada instrumen yang harus kita berhentikan, atau bila sudah lagu dikuasai, instrumen tersebut alangkah baiknya dinyanyikan. Jadi punya tahap-tahapan. Instrumen ini juga sangat membawa dampak yang baik, membawa pengaruh yang baik untuk sebuah paduan suara, penampilan sebuah paduan suara. Kita masuk pada bagian yang kedua tentang instrumen mana yang cocok. Instrumen melodi adalah lebih menguntungkan daripada instrumen dapat dipergunakan secara melodis atau secara ritmis. Instrumen yang paling cocok untuk dipakai yaitu adalah piano. Itulah dia kira-kira. Alat musik yang paling kedua yang paling cocok itu tentang alat musik yang paling cocok itu adalah kajon, karena kita lebih ke latihan tempo, ketepatan irama, ya, dan harus menjiwai gitu agar melihat tempo dan iramanya yang sama, seiringan. Alat musik yang lainnya yang paling mudah disatukan dengan irama atau ritmenya itu adalah gitar. Itu adalah salah satu alat musiknya. Dan yang kedua, alat musik yang paling yang tidak begitu mudah dipakai sebagai iringan latihan paduan suara adalah contohnya angklung, kolintang, calung, karena nadanya tidak begitu jelas dan membutuhkan banyak pemain begitu. Baiklah, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu mengenai aransemen iringan. Tentu saja di sini bukan tempatnya untuk membahas ataupun menguraikan bagaimana cara membuat aransemen, tetapi perlu ditegaskan bahwa dirijen harus menjaga juga apa yang dimainkan oleh instrumen iringan ataupun apa yang dilakukan oleh instrumen pengiring. Nah, seringkali iringan ini merupakan suatu improvisasi ini agak bebas. Jadi bahkan dia ini berlawanan dengan akor-akor yang dinyanyikan oleh paduan suara. Dan juga paling lambat pada saat ini dirijen harus mengambil tindakan untuk mengatasinya. Nah, ketua seksi iringan ini ataupun pengiring diberi teks nyanyian beberapa hari sebelum latihan. Dan juga dengan diminta untuk mencari aktor yang dengan diminta untuk mencari akor
yang dipergunakan dalam nyanyian serta menulisnya dalam bentuk kode di atas ataupun di bawah not nyanyi. Paling ideal ialah bila para pengiring dapat mengadakan latihan khusus untuk membiasakan diri dengan akor-akor yang telah diwajibkan dan untuk menjadi bebas dan indah. Yang keempat itu kerjasama dengan para pengiring. Nah, banyak dirijen kurang sadar bahwa pengiring dapat menjadi pembantu utama dalam latihan. Padahal pengiring dapat memberikan banyak bantuan untuk memperlancar latihan. Namun sering terjadi bahwa pengiring nampak pasif, tanpa minat dan tidak terlihat. Nah, sebenarnya yang menjadi persoalan adalah masalah psikologis. Yang pertama itu ada dari satu pihak pengiring ingin mengabdi paduan suara ini. Ini kebanggaannya dan keinginannya, untuk itu ia menyumbangkan bakatnya. Yang kedua itu dari pihak lain, pengabdian ini selalu ada dalam bahaya yang dapat menimbulkan frustasi. Yakni ini merasa bahwa bakatnya kurang kelihatan, bahwa pengiring hanyalah salah satu di antara semua anggota. Meskipun geranannya melebihi yang lain, oleh karena ia dapat dan boleh main suatu instrumen atau yang tidak bisa dikuasai oleh sembarangan orang. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Mana yang menentukan iringan paduan suara? Yang pertama, dalam latihan paduan suara tidak hanya suasana latihan dan iringan saja, tetapi yang terutama adalah mutu dalam bernyanyi. Maka dalam latihan, pengiring kadang-kadang harus berhenti untuk memeriksa kebersihan vokal. Nah, yang kedua, pengiring hendaknya hadir dalam latihan-latihan untuk mengiringi lagu-lagu yang memerlukan iringan. Apabila tanpa iringan, dapat membantu mengambilkan nada. Selanjutnya, akor iringan sama dengan akor nyanyian. Selanjutnya, iringan membantu kita untuk membidik nada atau seperti instrumen melodi dan merasakan irama atau yang kita sebut sebagai instrumen ritme. Selanjutnya, iringan tidak boleh lebih keras dari vokal, kecuali bila bersifat instrumentalnya, misalnya intro, intermezzo, dan coda, dan juga lain sebagainya. Dirijen dan pengiring harus bisa bekerja sama dengan baik. Dirijen hendaknya memberikan kesempatan kepada pengiring untuk menunjukkan kemampuan dan bakatnya, menghargai dan mendorong agar ia berprestasi. Pengiring diberikan teks beberapa hari sebelum latihan agar ia dapat mempersiapkan diri dengan baik. Demikianlah paparan presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Shalom dan selamat sore untuk kita semua.